Cina itu yang banyak yang menggunakan teknologi gasifikasi dari batu bara untuk bikin clean energy. Itu ada dua teknologi yang dia pakai. Satu Lurgi, kedua JE dari Amerika. Dan saya udah ninjau semua pabrik di Cina itu. Yang apa di Inner Mongolia di mana saya udah lihat. Tapi hebatnya Cina sekarang ini dia tidak perlu membeli lisensi lagi untuk bikin pabrik, karena setiap pabrik harus ada lisensi. Setiap pabrik ada lisensi gasifikasi itu. Karena Cina ini sudah memiliki teknologi sendiri, yaitu punya Siemens dibeli oleh Cina. Sekarang ini dia tidak udah pakai Siemens aja. Itu hebatnya Cina. Jadi dari 5 teknologi gasifikasi itu, makanya saya tanya juga ya, kalau yang di Bukit Asam itu yang digunakan yang mana gasifikasi itu? Karena itu harus ada lisensi gasifikasi. Seingat saya, EO produk itu nggak punya teknologi gasifikasi. Setiap produk-produk yang dari batu bara, apa itu cool to chemical, apa itu CCE, cool clean energy, itu harus melalui gasifikasi. Nah ini yang harus dikembangkan. Nah, kenapa saya mengusulkan bikin clean energy dari batu bara? Karena terus terang aja, saya waktu itu ngitung begini, Pak. Di Indonesia itu jumlah batu bara kalori rendah 62 miliar ton. Nah, saya usulkan. Jadi bikin di proposal saya itu bikin batu DME itu dari batu bara kalori rendah. Nah, bayangin 62 miliar ton batu bara itu bisa menghasilkan 15. Itu 15 ton metanol akan menghasilkan 11 miliar ton DME. Nah, coba bayangkan. 62 miliar ton batu bara rendah dikalikan harganya berapa? Paling-paling $30. Karena atau nggak ada harganya lah. Karena saya diskusi juga, paruh nggak ada harganya. Kali $30. Begitu jadi DME dengan 11 miliar ton, kali 500 saja. Kali 500, sekarang harga hari ini, bulan tahun ini, Februari, harga jualan yang 5,5 kilo, itu DME LPG, harganya itu $1.080 per ton. Per ton loh. Nah, Juli 2022, harga eceran LPG itu $1.200 sampai $1.600 per ton. Nah ini dijual 700 sudah untung banyak, Pak. Itulah kira-kira. Nah, memang kalau menggunakan batu bara kalori rendah itu berat. Kenapa? 2021 harga kalori rendah pada harga minyak $60 per barel, itu harga batu bara itu 80 sampai $90. Itu high grade. 80 sampai $90. Sekarang itu udah 4 kali lipat, Pak. 5 kali lipat. Jadi memang tidak mungkin dengan high grade batu bara untuk bikin DME. Tidak mungkin. Berat sekali. Nah, maka saya konsentrasi waktu saya bikin proposal economic analisisnya itu dengan batu bara kalori rendah. Malah waktu diskusi di bosnya Kementerian Kelautan itu batu bara kalori rendah tidak ada, tidak laku. Ya apalah tidak laku. Maka di situ saya mengusulkan itu ini harus jadi dengan kalori rendah. Nah, tadi dikatakan di situ kan dengan gasifikasi bisa menghasilkan SNJ, gas alam, bisa. Jangan dari gas alam sekarang jadi DME, bisa lagi lah tidak di SNJ dijual lagi ke DME. Udah pakai aja itu. Jadi clean energy SNJ itu. SNJ itu ada 2 singkatan, substitute natural gas atau synthetic natural gas. Jadi kalau ada batu bara kalau rendah misalnya itu dijadikan untuk yang clean energy jadikan natural gas. SNJ itu CH4 sama dengan gas alam gitu. Nah, kedua yang jadi energi metanol itu di Cina itu dicampur bensin. Itu udah puluhan juta ton bikin metanol dari batu bara. Nah, yang terakhir ini dia bikin besar-besaran DME.
tahun 2004 Cina itu bangun DME cuma 40.000 ton. Dalam jangka 6 tahun, 2010 udah mencapai 8,3 juta ton. Waduh, saya usul di DME tahun 2007. Sekarang masih belum ada kan? Nah ini maka rekan-rekan dari Fortuga ini saya sangat bahagia sekali dan saya ucapkan terima kasih karena ada mendorong untuk bikin clean energy dari batu bara yaitu DME. Karena apa? Karena kita punya kalori rendah batu bara yang tidak laku. Bayangin aja. Saya tanya sekarang nggak ada bisa jawab nggak? Berapa sih biaya untuk menggali batu bara? Mungkin paling-paling $20-30 ya. Betul nggak? Setuju nggak? Betul. Kalau setuju, $15 ya? lah. $5. Oke. Kalau batu bara paling rendah, harganya $15 per ton, 4 ton batu bara, 4 ton batu bara menghasilkan 0,7 ton DME. 4 kali 15, $60 bahan baku, dijual 700 sekarang. Saya cek hari ini di Cina, harga DME itu $1.400, Pak. Bayangin, saya jual 700 sudah untung sekali. Jadi ini nih harus dibikin ini. Nah, ya alhamdulillah juga ini gara-gara yang sudah di Bukit Asam, cuman saya juga belum tahu bagaimana kerjasama dengan Bukit Asam. Karena itu harus hati-hati kerjasama sama asing itu. Itu harus sudah dibikin. Saya dulu bikin pengalaman bikin kerjasama asing itu pertama ada namanya JVA, Joint Venture Agreement. Setelah Joint Venture Agreement ada studinya gini nih, baru Joint Venture Company. Nah, di sini ada programnya. Jadi pertama itu letter of intent urusannya. Pertama ada letter of intent, ini nih ada timnya. Kemudian ada JVA, Joint Venture Agreement, baru Joint Venture Company. Saya sekali lagi ya, itulah jelasannya bahwa saya sangat senang sekali bahwa dari Guru Fortuga ini ada perhatian kepada clean energy dari batu bara. Dan saya ada harapan besar bahwa tapi jangan hanya hanya Bukit Asam. Tapi sebetulnya menurut saya itu harus ada BUMN-nya. Karena DME ini ada industri upstream-nya. Nah, industri kan ada 3, upstream, industri hulu, intermediate, industri antara, dan downstream, industri hilir. Nah, itu di dunia ini, intermediate sama downstream swasta. Joint venture dengan BUMN. Tapi upstream, cek di mana? Saudi Arabia, di Cina, itu mayoritas pemerintah, negara. Itu saya sudah cek. Jadi, saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Fortuga. Terus terang aja, saya bahagia sekali ada yang mendorong untuk isi. Dan ini bagaimana programnya nanti untuk mendorong juga hanya Bukit Asam, mungkin yang lain lagi. Nah, ya. Jika batu baranya kalau high kalori batu bara juga harganya 80 atau 70, itu seperti pada harga minyak $60 per barel, itu harga batu bara kalau tinggi itu 70 kira-kira hanya $70 gitu per ton. Nah sekarang harga minyak kan udah $100 per barel. Udah itu masih tinggi. Jadi saya insya Allah yakin bisa karena kita punya bahan baku rendah yang tidak laku. Saya kira waktunya udah habis ya, dan saya sekali lagi pada rekan-rekan ini dan saya gerak semua yang saya kenal di Fortuga, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ke depan bisa lancar dan jalan bagaimana tim ini bisa memperkuat program daripada DME. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.